Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indriani dari Universitas Sulawesi Barat akan membawakan sebuah video tentang gaya belajar dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Ketika kita bertanggung jawab atas hidup kita, maka kita akan mulai mengupayakan agar segala terlaksanakan. Dari sekian banyak upaya yang dilakukan, satu diantaranya adalah dengan belajar. Namun, terkadang kita salah mengartikan belajar. Belajar bukan berarti datang ke sekolah, duduk yang manis sambil mendengarkan penjelasan dari guru. Tetapi, belajar memiliki arti yang luas. Dalam benak kita pasti bertanya-tanya, apa sih itu gaya belajar? Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang dapat menyerap informasi dengan mudah dan kemudian mengatur serta mengelola informasi tersebut. Gaya belajar adalah variasi cara yang dimiliki seseorang untuk mengakumulasi serta mengasimilasi informasi. Pada dasarnya, gaya belajar Anda adalah metode yang terbaik memungkinkan Anda dalam mengumpulkan dan menggunakan pengetahuan secara spesifik. Kebanyakan ahli setuju bahwa ada 3 macam dasar gaya belajar. Setiap individu memungkinkan untuk memiliki satu macam gaya belajar atau dapat memiliki kombinasi dari gaya belajar yang gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika kita menyadari bagaimana diri ini dan orang lain menyerap dan mengelola informasi, kita dapat menjadikan belajar dan komunikasi lebih mudah dengan gaya sendiri. Ada 2 kategori utama tentang bagaimana kita belajar, yaitu yang pertama, modalisme adalah bagaimana kita menyerap informasi dengan mudah. Yang kedua, dominasi otak adalah cara dan bagaimana kita mengatur dan mengelola informasi. Secara umum, gaya belajar dapat dikelompokkan berdasarkan kemudahan dalam menyerap informasi, perceptual modality, cara memproses informasi atau information processing, dan karakteristik dasar kepribadian atau personalita pattern. Pengelompokan berdasarkan perceptual modality didasarkan pada reaksi individu terhadap lingkungan fisik dan cara individu menyerap data secara lebih efisien. Pengelompokan berdasarkan information processing didasarkan pada cara individu merasa, memikirkan, memecahkan masalah, dan mengingat informasi. Sedangkan pengelompokan berdasarkan personality pattern didasarkan pada perhatian, emosi, dan nilai-nilai dimiliki oleh individu. Menurut Deporter dan Henaki tahun 1999 mengungkapkan 3 jenis gaya belajar berdasarkan modalitas yang digunakan individu dalam memproses informasi. Perceptual modality yang digunakan individu ketika gaya belajar tersebut adalah gaya belajar visual, belajar dengan cara melihat, auditorial, belajar dengan cara mendengar, dan kinestetik, belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Setiap individu menggunakan semua indera dalam menyerap informasi, tetapi secara umum, individu mempunyai kecenderungan lebih kuat pada salah satu gaya belajar. Sebagian individu mudah menangkap informasi dalam bentuk visual, sebagai yang lain menyukai informasi bentuk verbal, dan sebagian yang lain lebih nyaman dengan cara aktif dan interaktif. Berikut jenis-jenis gaya belajar yang dikemukakan oleh Deporter dan Henaki tahun 1999. Yang pertama yaitu gaya belajar visual. Individu yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual lebih senang melihat apa yang sedang dipelajari. Gambar atau visualisasi akan membantu mereka yang memiliki gaya belajar visual untuk lebih memahami ide atau informasi daripada apabila ide atau informasi tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan. Apabila seseorang menjelaskan sesuatu kepada orang yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual, mereka akan menciptakan gambaran mental tentang apa yang dijelaskan oleh orang tersebut. Karakteristik gaya belajar visual yaitu yang pertama, cara agak cepat. Yang kedua, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi. Ketiga, tidak mudah terganggu oleh keributan. Keempat, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Kelima,
lebih suka membaca daripada dibacakan. Keenam, membaca cepat dan tekun. Ketujuh, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memiliki kata-kata. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang kesembilan, lebih suka musik daripada seni. Yang kesepuluh, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk memulainya. Strategi untuk mempermudah gaya belajar visual yaitu gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Kedua, gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Ketiga, ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Keempat, gunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Kelima, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Gaya belajar yang kedua itu gaya belajar auditorial. Sementara itu, individu yang cenderung memiliki gaya belajar auditorial kemungkinan akan belajar lebih baik dengan mendengarkan. Mereka menikmati saat-saat mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. Adapun karakteristik gaya belajar auditorial yaitu yang pertama, saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Kedua, berpenampilan rapi. Ketiga, mudah terganggu oleh keributan. Keempat, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Kelima, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Keenam, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Ketujuh, biasanya ia berbicara yang fasih. Kedelapan, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Kesembilan, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Kesepuluh, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual. Ke-11, berbicara dalam irama yang berpola. Yang terakhir yaitu 12, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada berama dan warna suara. Adapun strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori, yang pertama yaitu ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik dalam kelas maupun dalam keluarga. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Ketiga, gunakan musik untuk mengajarkan anak. Keempat, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Kelima, biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Gaya belajar yang terakhir atau nomor 3 yaitu kinestetik. Individu yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik akan belajar lebih baik apabila terlihat secara fisik dalam kegiatan langsung. Mereka akan belajar sangat baik apabila mereka dilibatkan secara fisik dalam pembelajaran. Mereka akan berhasil dalam belajar apabila mereka mendapatkan kesempatan untuk memanipulasi media untuk mempelajari informasi baru. Adapun karakteristik dari gaya belajar kinestetik yaitu pertama, berbicara perlahan. Kedua, penampilan rapi. Ketiga, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan. Keempat, belajar melalui memanipulasi dan praktek. Kelima, menghafal dengan cara belajar dan melihat. Keenam, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Ketujuh, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Kedelapan, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Kedelapan, menyukai permainan yang menyibukkan. 10, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu. Ke-11, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka menggunakan kata-kata yang mengandung aksi. Adapun strategi untuk mempermudah proses belajar ini yaitu yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungan. Contohnya, ajak dia baca sambil bersepeda, gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet saat belajar. Keempat, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan. Dan yang terakhir yaitu kelima, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan
digunakan untuk mengetahui gaya belajar siswa. Yang pertama yaitu cara pertama. Dengan menggunakan observasi secara mendetail terhadap setiap siswa melalui penggunaan berbagai metode belajar mengajar di kelas. Gunakan metode ceramah secara umum. Catatlah siswa-siswa yang mendengarkan dengan tekun hingga akhir. Perhatikan siswa-siswa yang kuat, bertahan berapa lama dalam mendengar. Klasifikasikan mereka sementara dalam golongan orang-orang yang bukan tipe pembelajar yang cenderung mendengarkan. Dari sini kita bisa mengklasifikasikan secara sederhana tipe-tipe siswa dengan model-model pembelajaran auditori yang lebih menonjol. Metode lain bisa digunakan misalnya dengan memutar film, menunjukkan gambar atau poster, dan juga menunjukkan peta ataupun diagram. Dengan proses belajar mengajar seperti ini, kita bisa melihat para siswa yang mempunyai kecenderungan belajar secara visual dan juga mempunyai kecenderungan visual spesial akan lebih tertarik dan antusias. Selain itu, cobalah dengan metode pembelajaran menggunakan praktek atau simulasi. Para pembelajar kinestetik tentu saja akan sangat antusias dengan model belajar mengajar semacam ini. Begitu seterusnya, kita melihat bagaimana reaksi siswa terhadap setiap model pembelajaran, sehingga lambat laun kita akan lebih mudah memahami dan mengetahui kecenderungan gaya belajar mereka. Cara kedua yaitu dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan proses penyatuan bagian-bagian yang terpisah. Misalnya, menyatukan model rumah yang bagian-bagiannya terpisahkan. Ada 3 pilihan cara yang bisa dilakukan dalam menyatukan model rumah ini. Pertama adalah melakukan praktek langsung dengan mencoba menyatukan bagian-bagian rumah setelah melihat potongan-potongan yang ada. Kedua adalah dengan melihat gambar desain rumah secara keseluruhan baru mulai menyatukan. Dan ketiga adalah pertunjukan tertulis langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut dari awal hingga akhir. Pembelajar visual akan cenderung memulai dengan melihat gambar rumah secara utuh. Ia lebih cepat menyerap melalui gambar-gambar tersebut sebelum menyatukan bagian-bagian rumah secara keseluruhan. Pembelajaran auditori cenderung membaca petunjuk tertulis mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun rumah dan tidak terlalu memperdulikan gambar yang ada. Sedangkan pembelajar kinestetik akan langsung mempraktekkan dengan mencoba-coba menyatukan satu bagian dengan bagian yang lain tanpa terlebih dahulu melihat gambar atau membaca petunjuk tulisan. Dari pengamatan terhadap cara kerja siswa dalam menyelesaikan tugas ini, kita akan lebih memahami gaya mengajar siswa secara lebih mendetail. Cara yang terakhir yaitu cara ketiga, cara yang lebih kompresif, yaitu dengan melakukan survei atau tes gaya belajar. Namun demikian, alat survei ataupun tes ini biasanya mengikat pada suatu konsultan atau psikolog tertentu, sehingga jika kita ingin melakukan tes tersebut harus membayar dengan sejumlah biaya tertentu yang terkadang dirasa cukup mahal. Namun demikian, karena menggunakan metodologi yang sudah cukup mahal, biasanya survei atau tes psikologi semacam ini mempunyai akurasi yang tinggi, sehingga memudahkan bagi guru untuk segera mengetahui gaya belajar siswa. Nah, dari ketiga cara mengetahui gaya belajar siswa di atas, tergantung kita untuk menggunakan cara yang mana. Cara pertama atau kedua membutuhkan usaha yang keras dari kita dalam memetaskan dan mengklasifikasikan gaya belajar siswa yang terdapat dalam satu kelas. Namun demikian, kedua cara ini tidak membutuhkan biaya yang mahal. Untuk lebih akurat, memang cara ketiga bisa diambil, namun konsekuensinya tentu saja perlu mengeluarkan biaya untuk survei ataupun tes gaya belajar. Manfaat memahami gaya belajar Anda penting untuk ingat bahwa Anda sebagai seorang individu adalah pembelajar yang unik. Tidak ada 2 orang yang persis sama dan tidak ada 2 orang yang bisa belajar dengan cara yang persis sama. Ada banyak keuntungan untuk memahami gaya belajar yang Anda miliki agar dalam belajar kita bisa memproses informasi dengan lebih efisien. Beberapa manfaat tersebut meliputi keuntungan akademik. Yang pertama yaitu memaksimalkan potensi belajar Anda. Kedua, sukses pada semua tingkat pendidikan. Ketiga, memahami cara belajar terbaik, bisa mendapatkan nilai lebih baik pada ujian dan tes. Keempat, mengatasi keterbatasan di dalam kelas.
dan yang terakhir yaitu mengurangi frustasi dan tingkat stres. Pada keuntungan pribadi yaitu pertama meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, kedua mempelajari cara terbaik menggunakan otak Anda, ketiga mendapatkan wawasan, kekuatan serta kelemahan diri Anda, keempat mempelajari bagaimana menikmati belajar dengan lebih dalam, kelima mengembangkan motivasi untuk belajar, keenam mempelajari bagaimana memaksimalkan kemampuan serta keterampilan alami Anda keuntungan profesional. Ketujuh, unggul dalam kompetensi atau persaingan. Kedelapan, mengelola tim dengan cara yang lebih efektif. Kesembilan, mempelajari bagaimana cara memberikan presentasi dengan lebih efektif. Kesepuluh, meningkatkan keterampilan dalam menjual. Ke-11 atau yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas Anda. Perlu diingat bahwa tidak ada cara yang benar atau salah dalam belajar. Setiap orang adalah unik dan setiap gaya belajar memberikan keuntungan serta kekurangan masing-masing. Memahami gaya belajar Anda sendiri dapat membantu Anda untuk belajar serta bekerja secara lebih efisien dan efektif sekarang. Demikianlah materi yang dapat saya berikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton yang telah menontonnya dan mendengarnya. Cukup sekian, terima kasih.